Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dan selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah raya kita di minggu yang terakhir ini Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau kita masih bisa melewati bulan ini. Semuanya itu karena pemeliharaan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang melimpah atas kita. Mari Bapak Ibu, kita datang, kita bawa seluruh kehidupan kita. Kita berikan hidup ini yang terbaik, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu jangan sia-siakan waktu ini. Tuhan sudah berikan kita kesempatan untuk bekerja, waktu untuk bekerja. Hari ini kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu kita memulaikan ibadah kita saat ini. Saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan satu pujian. Kau Allah yang setia. Setia yang tak pernah meninggalkan kita, yang menyelamatkan kita, memulihkan hidup kita. Sama-sama kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Tiada yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan yang dapat kita berikan untuk membalas kasih-Mu. Selain ini yang kita bisa lakukan, kita memuji Tuhan, kita agungkan Dia, kita senangkan hati Tuhan. Mari kita agungkan Dia, Kau Allah yang setia, Allah yang setia, yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sama-sama kita katakan, Engkaulah Tuhan harapan. Hidup kita di dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, oh, selamanya. Oh, oh, selamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, biar kehidupan kita ini kita bawa kepada Tuhan, menjadi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita puji Tuhan, kita agungkan nama Tuhan sebagai ungkapan terima kasih atas segala hal yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita, terutama untuk pemulihan kehidupan kita. Dulunya hidup yang hancur, dulunya hidup yang tidak jelas kehidupan kita, tetapi sekarang Tuhan pulihkan. Dulunya kita hidup di bawah penghukuman dosa, sekarang Tuhan selamatkan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama untuk mengawali ibadah ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami masih ada, kami masih hidup. Napas hidup masih ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami masih bisa beraktivitas. Terima kasih untuk waktu sehingga kami dapat beraktivitas. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama datang kepadamu, membawa segenap kehidupan kami. Kami mau membangun persekutuan yang erat dengan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa menolong setiap kami. Tuhan saat ini Tuhan, hamba tidak tahu setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan, tetapi kami bersama-sama berdoa memohon kepadamu. Jika Engkau dapati ada cacat celah di antara kami, jika Engkau dapati ada kelemahan kekurangan di dalam kami ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati memohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami. Tuhan tolong sucikan, kuduskan kami ya Bapa. Layakan kami untuk bisa memuji dan menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga puji-pujian yang kami naikkan tidak menjadi pujian yang sia-sia, melainkan pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati, biarlah Tuhan Engkau tutup bungkusi dengan kuasa-Mu. Biarlah hikmat dan otoritas dari Allah senantiasa ada bagi hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini Tuhan. Begitu juga dengan umat-Mu Tuhan, baik jemaat GPT Lumajang maupun Jatiroto maupun anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah ini. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya mengurapi dan hadir di tengah-tengah mereka sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Kami mengucap syukur memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup.
Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mungkin ada yang baru datang bergabung saat ini, selamat datang. Shalom. Ya, damai sejahtera dari Tuhan melimpah atas kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama melanjutkan pujian kita. Kita mau ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Dan lagu ini merupakan sebuah lagu kesaksian, di mana kalau kita hidup benar-benar hidup di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan berkat Tuhan akan melimpah atas kita. Mereka yang menyaksikan kita, bukan hanya kita, tetapi setiap orang yang melihat kita, mereka pun akan diberkati. Itulah anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu kita katakan pujian ini. Sungguh alangkah baiknya. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun baik. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya. Amin. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun baik. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, jadi begitu indahnya hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kesatuan, membuat Tuhan begitu, itu hal yang sangat disukai oleh Tuhan, dan itulah yang selalu dirindukan oleh Tuhan, supaya setiap orang yang percaya hidup di dalam satu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Mari Bapak Ibu, saat ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menaikkan pujian ini. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu.
Hidupku seperti bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian nih Bapak Ibu. Tuhan penuhkanku. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Mari Bapak Ibu kita katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Sekali lagi terima kasih. Oh, terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Buat kasih setia-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan diam untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami memohon kepadamu,
Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami, hati dan pikiran kami, bahkan pendengaran, bahkan mata kami dikuasai oleh Engkau Tuhan, supaya dapat menyimak firman-Mu dengan baik. Dan tolong kami Tuhan, berikan kepada kami hikmat untuk mengerti kehendak-Mu, supaya itu juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, beri kami kemampuan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau menguasai hamba-Mu, berikan hikmat dan otoritas dari Engkau sendiri, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu benar-benar adalah dari Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, ini doa kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saat ini akan dilayani oleh Bapak Arnold. Kepada hambanya saya persilahkan. Shalom, selamat pagi sedang jemaat Tuhan di GPT Jatiroto dan GPT Lumajang. Selamat kita berbakti pada Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9. Kita baca seluruh ayat dari pasal 3 ini. Mari kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ya, saudara, dalam kehidupan ini kita pasti pernah mengalami atau setidaknya melihat orang lain mungkin, atau keluarga kita mungkin, kita melihat, mengalami bagaimana masalah, musuh, pengkhianatan, kesesakan, penyakit, segala macam hal yang tidak mengenakan, segala hal yang mendesak kehidupan kita, itu bisa muncul dengan tiba-tiba. Dia menghadang kita, membuat kita terkejut, membuat kita shock, membuat kita down secara mental. Ya, hal-hal semacam ini bisa muncul secara mendadak, tiba-tiba, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dari Mazmur pasal 3 tadi, pada ayat 1 kita membaca Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya, banyak dari kita mungkin sudah tahu cerita ini. Mungkin nanti Bapak Ibu Saudara juga bisa membaca cerita kisah mengenai pemberontakan Absalom ini ya. Ini di 2 Samuel pasal 15. Di situ kita kalau membaca secara runut kronologinya, siapakah Absalom ini? Absalom ini adalah anak ketiga, jadi pangeran ketiga, putra ketiga dari Daud. Ya, sangat potensial anak ini. Dia ganteng, dikatakan di Alkitab itu dia rupawan ya. Kemudian dia karismatik ya, dia pintar menarik hati orang, dia pintar memenangkan hatinya rakyatnya, rakyat Israel. Tetapi dia juga ambisius, ya, sangat ambisius. Nah, Absalom ini membunuh kakaknya. Jadi Absalom ini pangeran ketiga, dia membunuh kakaknya Amnon.
pangeran yang pertama, ya. Karena Amnon ini dia memperkosa Tamar. Tamar itu adiknya Absalom, dan Absalom dia sangat sakit hati, dan karena dia tidak melihat adanya tindakan dari Daud mengenai kejadian pemerkosaan itu, akhirnya Absalom dia membunuh sendiri Amnon. Nah, setelah dia membunuh, dia melarikan diri. Seharusnya dia dihukum mati karena dia membunuh orang, dan bukan cuma sembarang orang, dia membunuh anak raja, anak pertama lagi dari raja. Tetapi Daud akhirnya dia mengampuni Absalom. Absalom kembali ke Yerusalem, dia tadi kabur ke Geshur, kemudian akhirnya dia kembali ke Yerusalem, dan akhirnya dia mendapat pengampunan penuh dari Daud, ya. Tetapi Absalom ini dia sangat berambisi menjadi raja. Sebetulnya dia, kalau dilihat dari urutan anak-anak raja, Amnon sudah tidak ada, sudah mati. Anak yang kedua namanya Daniel. Ini tidak pernah disebut lagi di dalam Alkitab, hanya disebut namanya saja, dia anak kedua. Jadi kemungkinan dia tidak terlalu menonjol, atau memang mungkin mati muda sehingga tidak pernah disebut lagi kiprahnya. Tetapi Absalom ini anak ketiga. Sebetulnya kalau nurut urutan ini dan melihat potensinya, sebetulnya setelah Daud, Absalom ini bisa menjadi raja. Tapi dia nggak sabar, dia ambisi untuk menjadi raja segera. Ya, dikatakan di Alkitab itu diceritakan bahwa dia mulai melakukan kampanye, ya. Dia setiap hari dia berdiri di jalan yang menuju pintu gerbang Yerusalem. Dia melihat orang-orang Israel dari segala penjuru Israel itu datang ke Yerusalem hendak menghadap raja, minta perkaranya diadili oleh raja. Nah, kemudian mereka dicegat sama Absalom ini. Absalom mendengarkan, apa sih masalahnya? Oh, begini. Iya, ya sebetulnya kamu tuh tidak salah. Tapi kalau kamu menghadap raja, tidak ada yang mau dengerin perkaramu. Coba nanti kalau saya jadi raja, pasti kamu saya bela. Orang-orang senang sama dia. Kemudian juga dia melakukan back campaign, ya, terhadap Daud. Itu dia bilang raja tidak peduli dengan masalah-masalah kayak gini. Nah, tetapi akhirnya karena mulai banyak orang yang suka kepada Absalom, ya, akhirnya pada satu saat dia mendeklarasikan diri sebagai raja di Hebron. Nah, jadi satu saat dia minta izin kepada Daud, dia hendak pergi ke Hebron untuk mempersembahkan korban. Karena ini nasar, katanya. Ini nasar saya. Waktu saya melarikan diri itu saya bernasar. Kalau akhirnya saya bisa kembali ke Yerusalem, saya bernasar mempersembahkan korban di Hebron kepada Allah. Nah, waktu di Hebron ternyata dia mendeklarasikan diri sebagai raja Israel. Daud begitu mendengar berita ini, jadi Hebron sama Yerusalem itu tidak terlalu jauh, Bapak Ibu Saudara, kurang lebih hanya 30 km. Jadi Yerusalem, Hebron ini di selatannya. Jadi waktu Daud mendengar bahwa anaknya Absalom ini melantik diri sebagai raja, dia punya pilihan. Apakah dia akan mempertahankan posisinya di Yerusalem atau dia akan lari? Dan akhirnya Daud memilih untuk dia lari. Ya, luar biasa ya, seorang raja yang sah dan dia berkedudukan di dalam kota benteng Yerusalem, tetapi dia memutuskan untuk lari. Kenapa? Kalau kita baca teliti di situ, sebetulnya dia lari pertama karena dia nggak siap. Dia tidak mengira bahwa Absalom itu akan sampai seperti itu, akan sampai hati seperti itu, akan sampai hati mengkhianati, memberontak, ingin mengambil alih secara paksa kedudukan raja. Dia tidak mengira. Dan yang kedua, dia tidak siap karena dia pasukannya mungkin sangat terbatas di situ, di Yerusalem. Dan dia tidak ingin Yerusalem itu menjadi ajang pertempuran. Nanti rakyat menderita karena nanti pasti ada peperangan di Yerusalem. Karena itu Daud memilih, sudah saya keluar aja. Tetapi sebetulnya alasan yang kita lihat cukup mendalam sebetulnya karena Daud nggak siap untuk nggak siap hati untuk melawan anaknya sendiri.
Jadi meskipun begitu dia dikhianati, dia itu mengasihi anaknya ini. Sehingga akhirnya dia memilih untuk melarikan diri, dia keluar. Nah, karena itu di ayat 2 dan ayat 3 kita melihat di Mazmur itu, Mazmur 3 tadi, kita baca sedikit. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada lagi pertolongan daripada Allah. Ya, pengkhianatan yang sangat besar pada Daud. Absalom ini anak yang diampuni, dia berkhianat. Ada lagi nanti tokoh namanya Amasa, ini masih familinya Daud, dia juga berkhianat. Dia menjadi panglimanya Absalom. Ada Ahitofel. Ahitofel ini penasehat yang terpercaya dari Daud. Dia berkhianat, dia memihak kepada Absalom. Orang-orang dari suku di luar Yehuda, orang-orang yang tadi datang dari berbagai penjuru Israel, banyak yang memihak kepada Absalom. Pengkhianatan yang besar bagi Daud. Nanti waktu Daud sedang keluar, dia berjalan di tengah-tengah pelarian, dia dihujat, dia ada orang namanya Simei, dia memaki-maki Daud, mengutuki Daud sambil melempari batu, kurang ajar sekali. Tetapi itu yang diderita oleh Daud. Ya. Karena itu dia bilang, wah, betapa banyak kesusahan, betapa banyak orang yang bangkit melawan dia, musuh lawan itu banyak sekali gitu. Dia tidak mengira ada banyak orang semacam ini yang benci sama dia, melawan dia. Ini kondisi yang sangat-sangat menjatuhkan mental ya, bagi siapapun, saya pikir. Lebih parah lagi, saudara, dia tahu bahwa kesusahan ini, masalah ini sebetulnya timbul karena dosa dan kesalahannya sendiri. Ya, dia melakukan dosa zina, melakukan pembunuhan dalam urusannya dengan Batsheba. Kita sudah tahu semua kisahnya. Ini kesalahannya dia sendiri. Yang ujungnya adalah dia tidak punya, karena perzinahannya yang begitu vulgar, dia tidak punya lagi otoritas untuk dia menindak Amnon anaknya yang juga melakukan dosa pemerkosaan. Dia seakan tidak punya muka untuk menindak anaknya. Kayaknya anaknya itu bakal bilang, ya kamu sendiri juga begitu. Kamu melihat perempuan kamu suka dan kamu ambil dia secara paksa. Sama kan? Gitu mau menindak saya gimana? Jadi Daud tidak bisa ngomong apa-apa. Dia dituliskan di Alkitab cuman Daud sangat marah, tapi tidak ada tindakannya. Hanya cuma bisa marah. Tidak ada tindakan apapun yang menertibkan, menghukum Amnon. Dan akhirnya Absalom juga membunuh sendiri Amnon. Daud juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dia sendiri juga membunuh Uria, suami dari Batsheba. Dia tidak punya otoritas untuk menindak Absalom. Nah, karena itu tidak salah sebetulnya kalau banyak orang itu melihat masalah kesulitan Daud kali ini dan mereka bilang kali ini habislah Daud. Ya, tidak ada pertolongan dari Allah. Allah tidak akan menolong dia karena ini sebetulnya dari Allah. Ya, ini sesuatu yang sangat membuat manusia down di dalam masalahnya saat dia merasa bahwa tidak ada pertolongan lagi, tidak ada harapan lagi, bahwa sebetulnya memang ini semua dari Allah. Ini karena kesalahanku sendiri. Nah, bagaimana dengan kita sekarang, saudara? Apakah kita juga pernah mengalami masalah seperti yang dialami Daud ini? Masalah muncul tiba-tiba, satu masalah muncul, belum selesai muncul lagi masalah yang lain. Mungkin masalah kesehatan kita yang sedang diserang di tengah pandemi COVID semacam ini. Kesehatan kita sangat rentan sekali diserang. Belum selesai masalah penyakit, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah penghasilan. Mungkin kita diberhentikan dari pekerjaan atau bisnis kita sedang mengalami paceklik gara-gara pandemi ini. Belum selesai masalahnya, muncul lagi masalah lain. Mungkin masalah hukum, masalah tuntutan dari customer, dari pemerintah, dari sembarang macam. Ya, belum lagi selesai ada masalah dalam keluarga. Satu demi satu masalah muncul. Banyak sekali kesusahanku, Tuhan. Ya. Bisa jadi, saudara, hal-hal semacam ini muncul sekonyong-konyong.
Tetapi kalau kita perhatikan, kita teliti, mungkin, saya sekali lagi katakan mungkin, masalah-masalah itu kebanyakan muncul dari kesalahan-kesalahan kita sendiri. Ya, muncul karena dosa dan kesalahan kita sendiri, konsekuensi dari dosa dan kesalahan kita. Misalnya masa lalu kita yang mungkin terikat dengan narkoba, terikat dengan rokok, minuman keras dan sebagainya, satu saat pasti akan mendatangkan masalah. Meskipun mungkin kita sudah berhenti merokok, kita sudah berhenti menggunakan narkoba, tapi efek-efek itu tetap ada dalam kehidupan kita. Mungkin masa lalu kita penuh dengan kegiatan perzinahan, seks bebas dan sebagainya. Mungkin kita sudah selesai dengan semua itu, tetapi konsekuensinya masih bisa muncul di hari-hari kita sekarang ini. Mungkin masa lalu kita penuh dengan ketidaktaatan, ketidaktertiban, kita tidak memperhatikan ketertiban mengenai administrasi kantor, administrasi pribadi, administrasi pajak, administrasi yang ketertiban seperti kita melanggar hukum dulu, tetapi sekarang konsekuensi itu mengejar kita. Bisa jadi, saudara, ya. Nah, hal itu yang dialami Daud. Masalah besar timbul karena kesalahannya sendiri. Dan dalam 2 Samuel 12 ayat 11 kita melihat bahwa Tuhan sendiri dia mengumumkan kepada Daud bahwa malapetaka akan kutimpakan kepadamu, di atasmu, datang dari kaum keluargamu sendiri. Jadi waktu Daud melihat masalah ini muncul, dia tahu ini kesalahan saya, ini hukuman Allah turun atas saya. Nah, ingat saudara bahwa Mazmur 3 ini ditulis ketika Daud melarikan diri, bukan setelah Daud melarikan diri. Kalau kita baca ayat 1 tadi, ketika Daud melarikan diri. Jadi Daud sendiri waktu menulis Mazmur ini, dia tidak tahu bagaimana akhir dari cerita ini, akhir dari masalah-masalah yang dia alami. Daud yang menulis Mazmur ini adalah Daud di 2 Samuel 15, bukan di 2 Samuel 19, di mana semua telah berakhir. Ya. Dia tidak yakin bahwa dia itu bisa kembali ke Yerusalem. Saking down-nya dia, saking dia tahu bahwa ini adalah dari Tuhan, hukuman dari Tuhan yang sedang dia alami. Dia bahkan tidak yakin dia bisa kembali ke Yerusalem. Di 2 Samuel 15 ayat 25-26 di situ dikatakan, lalu berkatalah raja kepada Sadok. Waktu itu imam-imam ini mau ikut keluar bersama raja membawa tabut perjanjian. Kemudian raja berkata, bawa kembali tabut itu kembali ke kota. Karena jika aku mendapat kasih karunia di mata Allah, maka aku akan kembali. Aku akan melihat lagi tabut itu, dan aku akan melihat kembali tempat kediamannya Allah di Yerusalem. Tetapi jika ia tidak berkenan kepadaku, maka aku sudah siap, aku bersedia, aku siap. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Jadi dia sendiri tidak yakin bagaimana akhir cerita ini, dia sendiri masih belum tahu. Sama seperti kita sekarang, saudara. Mungkin kita sekarang ada di tengah masalah, kita tidak tahu bagaimana akhir cerita dari masalah ini nanti. Kita belum bisa melihat akhirnya ini tadi. Tetapi hari ini kita coba belajar dari Daud, bagaimana sikap Daud dalam menghadapi masalah yang begitu besar, begitu banyak, yang di luar kekuatan kita, ya. Bagaimana cara Daud menghadapi itu? Menghadapi masalah yang sebetulnya juga merupakan konsekuensi dari dosa dan kesalahannya sendiri. Bagaimana sikap Daud? Kita akan melihat dalam Mazmur 3 ini. Tapi di sini saya melihat ada 3 poin sikap Daud. Yang pertama, dia percaya. Yang kedua, dia percaya diri. Dan yang ketiga, dia percayakan diri. Ya, dia percaya diri, dan dia percayakan diri. Nah, mari kita lihat, saudara, yang pertama, ya. Yang pertama adalah dia percaya. Kita baca pada ayat 4 dan ayat 5 Mazmur 3. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku.
Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ya, jadi di sini saya melihat bahwa Daud itu percaya pada sifat kasih Tuhan yang sesungguhnya. Sifat kasih Tuhan yang sesungguhnya adalah Dia tidak akan meninggalkan orang yang mencarinya. Sifat kasih Tuhan adalah Dia tidak meninggalkan orang yang mencarinya. Ya, saya ulang itu. Karena itu Daud percaya bahwa jika dia berseru pada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Kalau dia betul-betul dengan hati yang tulus, dia berseru memohon pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan pasti menjawab. Pasti. Itu kita lihat di ayat 5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud boleh kehilangan tahta, Daud boleh terlunta-lunta, dipermalukan dalam pelarian, dimusuhi banyak orang, tapi dia tahu yang paling penting, yang tetap harus dia pegang, itu bahwa Tuhan tetap bersama dengan dia. Ya. Kalau Tuhan itu tetap bersama dengan dia, maka dia punya perisai. Tadi dia katakan, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, perlindungan total. Daud ini orang militer, ya, tentara, dia tahu betapa perisai itu menjadi pelindung utamanya di dalam setiap pertempuran. Tanpa perisai mati konyol ya. Tetapi dengan perisai itu dia mendapat perlindungan. Apalagi perisai itu adalah Tuhan, perlindungan yang sempurna, Bapak Ibu, Saudara. Dengan Tuhan dia mendapatkan kemuliaannya. Ayat 4 tadi. Dia tahu bahwa dalam pelarian yang memalukan, raja yang tersingkir ya, sampai harus lari dari anaknya sendiri. Ya, meskipun itu memalukan sekali, dia tahu bahwa selama Tuhan beserta dengan dia tidak akan dipermalukan. Dia akan dibela kehormatannya oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yang mengangkat kepalanya. Ya, tadi di situ katakan bahwa Tuhan itu yang mengangkat kepala. Orang kalau sudah dalam masalah itu kepalanya tertunduk, kepalanya jatuh. Tetapi Tuhan itu adalah orang yang mengangkat kepalanya, memberikan harapan. Jadi orang yang diangkat kepalanya oleh Tuhan ini, dia tidak akan pernah habis akal, karena akalnya selalu di atas dari masalah itu. Bukan terpendam di bawah masalah, tetapi dia mengatasi masalah itu. Kepalanya ini menjadi pengharapan, seakan-akan dia punya pengharapan untuk mengatasi masalah itu. Seperti orang berenang gitu, saudara. Kalau dia tenggelam, kepalanya yang di dalam. Tetapi kalau dia bisa mengangkat kepalanya di atas air, dia masih bisa bernapas. Dia masih punya tenaga untuk dia bisa ngelangi ya, untuk bisa stay on the surface, bisa tetap di atas dari permukaan air ini, mengatasi masalahnya ini. Itu pentingnya Tuhan, dan itu yang diketahui Daud. Dan Daud yakin, dia tahu pasti bahwa Tuhan mau mendengar dia. Berani sekali, padahal dia tahu bahwa masalah ini kan dosanya sendiri, karena dosanya sendiri. Kenapa kok dia berani berharap sedemikian kuat? Karena Daud tahu betul sifat Tuhan itu yang sesungguhnya bagaimana. Karena itu tidak sia-sia dalam 1 Samuel 13 ayat 14 itu, waktu Samuel mendeskripsikan siapa Daud, ya, raja yang menggantikan Saul, dia berkata bahwa Tuhan sudah memilih orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Orang yang berkenan di hatinya. Dalam bahasa aslinya ini arti sebetulnya adalah orang yang cocok sesuai dengan hatinya Tuhan. Jadi dia pas dengan hatinya Tuhan, dia sesuai dengan hatinya Tuhan. Dia tahu hatinya Tuhan yang sesungguhnya itu seperti apa sifatnya. Jadi sebetulnya Daud tinggal melihat hatinya dia sendiri. Absalom yang sudah mengkhianati dia, Daud tetap mengasihi. Kalau misalnya Absalom itu kemudian dia datang kepada Daud, kemudian dia minta ampun karena sudah mengkhianati, dia menyesal karena dia sudah memberontak, Daud pasti mengampuni, pasti. Kita lihat di ceritanya itu, waktu Absalom mati dibunuh oleh Yoab,
Daud itu begitu susah, begitu sedih karena hatinya sangat mengasihi Absalom. Bahkan sebelum bertempur dengan Absalom, Daud berpesan kepada panglima-panglimanya, tolong jaga Absalom, jangan sampai dia cedera, jangan sampai dia terluka, ya, apalagi jangan sampai mati. Tolong pelihara anak muda ini demi aku. Ya. Begitu Daud sangat mengasihi Absalom, sehingga kalau Absalom itu kalau saja dia mau berteriak kepada Daud, ampun Bapak, maka Daud pasti mengampuni. Hati itu cocok sama seperti hatinya Tuhan, saudara. Kalau anak-anak Tuhan yang dalam keadaan berdosa, dia meminta ampun, maka Bapa itu suka mengampuni. Di dalam masalah yang timbul karena konsekuensi dosa dan kesalahannya, waktu anak itu berdoa kepada Bapa, berseru kepada Bapa, maka Bapa suka untuk menolong, anaknya ini. Karena ini adalah relasi antara Bapa dan anak. Kasih Allah itu diberikan kepada anaknya bukan karena transaksi. Anak melakukan ini, Bapak melakukan ini. Anak melakukan itu, Bapak melakukan itu. Memberikan kasih karena anak melakukan sesuatu, bukan. Tetapi bukan karena transaksi, tetapi karena relasi, karena hubungan anak dan Bapak. Ini cukup untuk Bapa ingin mencurahkan kasihnya kepada anaknya. Ini sifat Tuhan. Dan Daud tahu sifat ini. Tidak perlu terlalu jauh, saudara. Saya pikir setiap orang tua yang normal, yang punya anak, dia paham. Anak ini sedemikian nakal, sedemikian jahat, sedemikian bencekno, ya. Kalau anaknya orang, kita mungkin tidak bisa mengampuni. Tetapi kalau anak kita sendiri, meskipun nakal, jahat, kemudian satu saat dia bertobat, dia berteriak kepada kita, minta ampun Bapak, minta ampun Ibu. Siapa orang tua yang hatinya tidak terbetot untuk mau menolong anaknya? Ya, demikian juga hati Daud, demikian juga hati Bapa di surga. Jadi saudara, bagaimana dengan kita sekarang? Apa masalah kita? Apakah masalah-masalah kita, musuh kita, tantangan kita ini muncul akibat dari dosa, kesalahan kita sendiri? Kebanyakan begitu, kebanyakan. Apakah karena itu kita merasa bahwa kita tidak layak untuk ditolong oleh Tuhan? Ya, tetapi seperti Daud yang sudah kita baca tadi, kita percaya bahwa kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah di dalam Yesus Kristus, kita bisa percaya bahwa Tuhan, bahwa Allah tetap mau menjawab seruan kita. Kita berseru dan Allah menjawab seruan kita dari gunungnya yang kudus. Ya. Jadi saudara, kalau kita sekarang masih belum dalam keadaan yang baik dengan Allah, dalam relasi yang baik dengan Allah, mari saudara, saat ini terima Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai pendamai kita dengan Allah yang besar itu. Ya, jadikan dia sebagai pendamai kita, juru damai kita. Dan memang Yesus mati di kayu salib untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dan dengan demikian, waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan ini sendiri menjadi perisai yang melindungi kita, perlindungan total. Dia menjamin nama baik kita, dan dia membuat kita selalu bersemangat menghadapi masalah itu, tidak pernah habis akal, dan tetap dalam pengharapan akan penyelesaian masalah yang baik. Ya, ini poin yang pertama. Apa yang dilakukan Daud? Dia percaya pada sifat kasih Tuhan yang sesungguhnya, bahwa Tuhan mau menjawab jika kita berseru kepadanya. Nah, kita akan melihat poin yang kedua dalam Mazmur 3 ayat 6 dan 7. Di situ dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ya, Daud dalam pelarian, keadaannya ya keadaan pelarian, ya, siap siaga perang sebetulnya. Dia sedang
dikejar oleh tentara-tentara Absalom. Dalam pemikirannya dia seperti itu, dikejar, dia siap untuk dikejar, dia berada di dalam tekanan. Tetapi di sini dikatakan bahwa dia masih bisa tidur dengan tenang. Aku membaringkan diri, aku tidur. Dalam masalah yang berat masih bisa tidur nggak kita? Dalam masalah yang begitu meribetkan pikiran kita, masih bisa tidur nggak? Dengan tenang. Dan waktu bangun itu bangun dengan segar, sebab Tuhan menopang dia. Nah, dia tidak takut pada puluhan ribu lawan yang mengepung. Wah, luar biasa. Semua ini menunjukkan kepercayaan diri. Ya, menghadapi masalah, Daud menunjukkan percaya diri. Ini poin yang kedua. Dia percaya diri. Yang pertama tadi percaya, yang kedua percaya diri. Dia menunjukkan kepercayaan diri Daud di hadapan bahaya. Nah, bisa jadi kita mikir, oh ya, Daud masih confident, dia percaya diri. Dia kan sudah biasa. Dia kan memang petarung, dia kan memang prajurit, dia kan pahlawan perang. Dia menghadapi masalah ini sudah biasa, ya. Tetapi ingat tadi poin nomor 1 di ayat-ayat awal tadi, betapa banyak kesusahanku, lawanku, betapa banyak orang yang bangkit memusuhi aku. Ini luar biasa bagi Daud. Ini bukan hal yang biasa, ya. Jadi buat Daud ini sangat menyusahkan dia, sampai dia menulis Mazmur ini curahan hatinya dia. Nah, jadi bagi Daud sendiri kita tidak bisa bilang, oh ya dia kan biasa menghadapi ini. Tidak juga. Dia tidak terbiasa menghadapi pengkhianatan semacam ini, tidak. Ya, mungkin kita bisa bilang, oh ya Daud kan ahli strategi, ahli militer, ahli perang, ya. Daud kan populer, dia dicintai oleh rakyat, ya pasti banyak orang yang tolong dia. Daud kan berkuasa, dia kan raja, dia punya pengaruh, punya sumber daya untuk dia bisa mengatur perang melawan Absalom dan sebagainya. Tetapi kalau kita baca di ayat-ayat ini, kita lihat secara spesifik Daud bilang, apa sebabnya dia bisa tenang? Hanya satu, sebab Tuhan menopang aku. Ayat 6 tadi. Jadi kalau kita lihat di ceritanya Absalom ini, pemberontakan Absalom ini di 2 Samuel 15 dan seterusnya, semua yang tadi saya sebut itu memang penting dalam upaya mengatasi Absalom. Keahlian Daud mengatur strategi, menaruh orang, menaruh intel ya, di Yerusalem, kemudian pengaruh sangat besar dari temannya Husai. Dia punya pendukung-pendukung yang menolong dia. Dia memang populer, banyak orang yang menolong dia, dicintai rakyat. Dia memang. Kemudian dia ahli mengatur pasukan, dia mengangkat panglima atas 100 orang, atas 1000 orang, dia ngatur gerakan pasukan segala macam. Memang semua keahlian, pengalaman, kekayaan, popularitas dan sebagainya itu dipakai untuk dia menghadapi masalah. Tetapi dia percaya diri bukan karena semua itu, tetapi karena dia percaya bahwa Tuhan itu menopang. Menopang bukan cuma secara mental, secara rohani supaya dia nggak stres, bukan hanya itu. Tetapi menopang itu dengan menggunakan segala sesuatu yang ada di dalam Daud. Yang Daud miliki itu apa? Semua dipakai Tuhan untuk menopang Daud. Jadi bukan cuma, oh ya Tuhan menopang ya. Apa yang kita punya, apa yang kita ketahui, pengalaman-pengalaman apapun, itu semua dipakai untuk menopang kita. Dan bukan hanya itu saja, semua yang dikerjakannya itu berhasil seizin Tuhan. Itu pengaruhnya jika Tuhan menopang. Kalau Tuhan tidak menopang, semua yang kita punya itu sarana saja. Itu tidak ada gunanya. Absalom juga punya banyak sarana. Dia juga dicintai rakyat. Dia juga mendapat nasihat Ahitofel yang begitu luar biasa. Dia juga punya kesempatan. Dia punya tentara. Dia punya segala macam. Tetapi Tuhan tidak menopang dia. Sehingga apa yang dia punya ini akhirnya tidak ada gunanya. Karena keahlian itu ada batasnya. Pengharapan kepada manusia biasanya mengecewakan. Ya kan? Kekayaan itu tidak bisa menyelamatkan jiwa. Semua itu ada batasnya. Apa yang kita punya itu semua ada batasnya. Tapi satu yang tidak ada batasnya itu Tuhan sendiri. Waktu dia menopang kita,
Apa yang kita punya dipakai untuk menopang kita. Apa yang kita kerjakan berhasil. Keadaan-keadaan itu seakan-akan bisa berkonspirasi supaya kita berhasil. Ya, kita selalu sering mendengar istilah semestakum, ya, semesta mendukung. Sebetulnya bukan semesta yang mendukung, tetapi Tuhan yang menopang. Itu saudara. Apa yang dipakai, apa yang kita punya dipakai, apa yang kita kerjakan berhasil. Apa yang tidak ada dijadikan ada, karena Tuhan itu tidak terbatas. Apa yang tidak ada dijadikan ada melalui mujizatnya, melalui pemeliharaannya. Kalau kita baca ceritanya itu di dalam 2 Samuel 15 dan seterusnya, bagaimana Daud mengatasi pemberontakan Absalom. Kita melihat ada kebetulan-kebetulan, ya. Kebetulan-kebetulan ini siapa yang mengarahkan kalau bukan Tuhan? Tidak ada yang namanya kebetulan. Yang ada kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa Tuhan bekerja di balik semua itu, menopang orang yang dikasihinya. Jadi saudara, apakah kita sudah bersandar kepada Tuhan, Sang Penopang itu? Dia menopang. Apakah kita memberikan diri kita bersandar padanya? Ini poin yang kedua yang dilakukan oleh Daud. Dia percaya diri karena dia tahu Tuhan itu menopang. Dan poin yang ketiga, kita baca di ayat 8 dan 9 Mazmur 3. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ya, ini poin yang ketiga saudara. Saya melihat bahwa poin yang ketiga ini, seruan Daud minta tolong, bangkit Tuhan, tolong aku ya Allahku, itu dilandaskan pada pengalamannya bahwa Tuhan itu bisa dipercaya. Pengalaman apa kan? Kita lihat di ayat 8 ya. Ya, Engkau telah memukul rahang. Perhatikan kata telah. Telah artinya sudah terjadi. Ingat bahwa ini tadi Mazmur ditulis ketika Daud melarikan diri, bukan setelah ya, ketika. Jadi waktu dia melarikan diri ini, dia sedang dalam masalah, dalam kesulitan, dalam pemberontakan ini. Dia teringat masa lalunya, bahwa dulu, ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku, membuat KO semua musuhnya di masa lalu. Ya, pukul rahang. Engkau telah mematahkan gigi orang-orang fasik, artinya dia mematahkan kekuatan, mematahkan ancaman orang-orang fasik. Orang fasik, gigi itu kan menggigit, itu senjata utama. Kalau itu binatang buas, gigi itu salah satu senjata utama. Itu telah dipatahkan. Jadi ancamannya sudah ada. Urusannya seperti dengan macan ompong, kelihatannya menakutkan tapi tidak ada gigitannya. Karena apa? Karena Tuhan yang merontokkan gigi-gigi itu. Jadi luar biasa sekali dia melihat dulu, aku sudah mengalami Tuhan melakukan, sehingga aku tahu bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang bisa dipercaya, adalah Tuhan yang terpercaya. Karena itu sekarang poin ketiga adalah Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan yang terpercaya. Ya, dia tahu pengalaman-pengalamannya dengan Tuhan, dan dia tahu Tuhan itu bisa dipercaya. Nah, bukan kali ini saja Daud melakukan hal semacam ini. Artinya dalam menghadapi masalah, dia melihat ke belakang, dia melihat pengalaman-pengalamannya dengan Tuhan. Bukan cuma kali ini. Kita lihat waktu Daud di hadapan Saul, waktu dia hendak melawan Goliat. Saul sangat meragukan, apa bisa kamu masih muda begini mau menghadapi Goliat? Goliat ini pahlawan perang sudah berapa tahun, ini veteran ini. Kamu ini kan masih anak kecil, 17 tahun, mau apa kamu? Memang pengalaman singkat, pengalaman hidup yang singkat, pengalaman hidup yang mungkin masih belum mumpuni. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia melihat ke belakang, dia berkata, saya ini seorang gembala. Waktu saya menggembalakan domba, ada beruang, ada singa, datang dia
mencengkeram, mencaplok domba saya, maka saya kejar dia, saya hajar dia. Luar biasa loh. Saya kalau ketemu anjing galak aja sudah lari sendiri. Bayangkan ketemu singa, ketemu beruang, dia bukan lari, dia bukan diam di tempat, dia kejar. Nggak salah nih Daud nih, dia kejar, bukan cuma kejar, dia hajar. Wow, luar biasa sekali ya, untuk lepaskan domba-dombanya yang dicengkeram di mulutnya singa, di mulutnya beruang. Wajar. Nah, terus dilanjutkan, kalau singa atau beruang itu ngelawan, nyatek balik, apa yang dilakukan? Saya tangkap janggutnya, saya hajar dia, saya bunuh dia. Jadi sekarang mau lawan Goliat, nanti samalah ini. Luar biasa sekali ya. Tapi yang menarik saudara, di akhir dari cerita ini, waktu Daud menceritakan kepahlawanannya melawan singa dan beruang, di 1 Samuel 17 ayat 37, Daud menutup dengan ini. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saul gak bisa bilang apa-apa, dia cuma bisa bilang, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Karena dia melihat, karena Saul sendiri melihat, wah kalau memang pengalamannya seperti ini, ya Tuhan ini sangat bisa dipercaya oleh Daud. Tuhan pasti menyertai engkau. Jadi Daud ini dia mengejar singa, mengejar beruang, menghajar. Ini bukan kehebatan Daud. Ini sesuai dengan pengakuan Daud sendiri. Ini adalah Tuhan yang melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang. Bukan berarti waktu dia ngejar itu dia tidak tahu bahayanya, dia tahu. Tinggal satu kali kaplok aja dia habis sudah. Dikaplok singa, dikaplok beruang ya. Tetapi dia bilang, dia tahu potensi bahayanya. Tapi dia tahu bahwa Tuhan yang melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang. Nah, Tuhan sudah membuktikan track recordnya. Dia melepaskan, melindungi Daud. Dia Tuhan yang terpercaya. Dari urusan domba yang kecil, dia naik pangkat melawan Goliat, naik pangkat lagi menjadi pemimpin pasukan, naik pangkat lagi menjadi gantungan hidup banyak orang pelarian di bawah pengejaran Saul, naik pangkat lagi menjadi raja. Ini semua progresi, peningkatan pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, melihat pengalaman-pengalaman yang begitu banyak, dia melihat ke belakang, dia tahu bahwa engkau Tuhan telah memukul rahang semua musuhku, mulai dari rahangnya singa, rahangnya beruang, mulai dari Goliat, Saul dan sebagainya, semua engkau telah pukul rahangnya, jatuh kaulmu ya. Ancaman-ancaman mereka jadi tidak berarti. Karena itu dia sekarang percayakan diri kepada Tuhan. Dia berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Ayat 9 tadi. Berkat-Mu atas umat-Mu. Itu satu-satunya jalan, yaitu dia mempercayakan diri kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita sekarang, Bapak Ibu Saudara? Melihat pengalaman kita di masa lalu bagaimana? Apakah kita melihat itu, oh itu memang prestasi saya karena saya memang ahli, saya memang pintar, karena kita kuat, karena kita gagah, karena kita beruntung? Atau kita melihat segala keberhasilan masa lalu itu sebagai pengalaman bersama Tuhan, seperti Daud tadi, pengalaman yang progresif, semakin lama semakin besar bersama Tuhan, di mana Tuhan sudah menopang kita dengan pemeliharaannya tadi, dengan mujizat-mujizatnya bahkan jika perlu. Bagaimana kita sembuh dari penyakit yang seakan-akan tidak tersembuhkan. Bagaimana kita keluar dari masalah ekonomi yang seakan-akan tidak akan pernah selesai. Masalah-masalah itu selesai bersama dengan Tuhan. Itu pengalaman kita dengan Tuhan. Bukankah Tuhan telah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang terpercaya?
bagi kita. Cermati, cermati, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita hilang ingatan kita mengenai jasa, bukan cuma jasa, tetapi perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Penopang, Dia yang menopang kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang terpercaya, maka bersama dengan Daud kita juga bisa percayakan diri. Ini poin yang ketiga. Percayakan diri pada Tuhan yang memang terpercaya itu. Ya. Bahwa masalah yang sekarang ini kita hadapi, yang kita sedang tidak tahu ujungnya ini bagaimana, ya, kita percaya bahwa masalah ini akan menjadi satu lagi masalah yang akan diselesaikan oleh Allah. Ini akan menjadi satu lagi pengalaman indah bersama Tuhan yang menopang kehidupan kita. Ya, ini saudara, 3 poin ini yang kita pelajari pada hari ini. Kita melihat bahwa masalah memang bisa muncul kapan saja. Satu masalah belum selesai, muncul lagi satunya, muncul lagi satunya, muncul lagi satu. Banyak sekali masalah. Saya melihat bahwa justru semakin kuat kita, semakin kita dewasa, semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin banyak masalah yang kita hadapi. Ini masalah-masalah yang mengejutkan kita, membuat kita kewalahan mungkin, membuat kita down secara mental, putus asa, seakan, waduh ini gimana sih akhirnya, ini nanti selesainya bagaimana, kita masih belum bisa lihat, tidak tahu. Ya. Celakanya lagi, mungkin banyak dari masalah itu adalah konsekuensi dari dosa dan kesalahan kita sendiri. Mungkin hidup kita di masa lalu yang tidak kudus, penuh dosa, penuh ikatan, yang tidak tertib, tidak taat, semua mendatangkan masalah. Dan saat masalah itu datang, kita seakan jauh dari Tuhan, karena kita sadar bahwa ini kesalahan kita sendiri. Mosok ya Tuhan mau nolong kita. Ya. Daud pun seperti itu, saudara. Dia menghadapi hal yang sama. Dia menghadapi pemberontakan Absalom yang mengejutkan, yang begitu besar sampai dia harus lari, dan itu adalah buah dari dosanya sendiri. Orang berkata, sudah habis kamu kali ini, Tuhan tidak akan menolong kamu, tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Tapi pagi ini saudara, kita belajar 3 hal bagaimana sikap Daud menghadapi masalah semacam ini, menghadapi ancaman semacam ini. Dia yang pertama, dia percaya bahwa sifat kasih Tuhan itu, dia mengasihi dan dia mau menolong, dia mau menjawab mereka yang dengan sungguh berseru kepadanya mencari Tuhan. Ya, karena kasih Tuhan itu sifatnya adalah relasi, bukan transaksi. Dia mengasihi kita bagaikan bapa mengasihi anaknya, bukan seperti pedagang toko memberikan barang karena dibeli barangnya, itu transaksi. Ya. Tapi Allah adalah Allah yang mengasihi. Dia sangat menghargai relasi, hubungan, bahkan seperti bapa dan anak. Dia menyayangi anak-anaknya, mau menjawab masalah kita. Sudahkah kita masuk dalam relasi yang baik dengan Tuhan? Apakah hubungan kita dengan Tuhan sekarang sedang bermasalah? Jika iya, mari saudara, kita berdamai dengan Tuhan. Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Mari kita terima Dia, berikan hidup kita di dalamnya, agar kita dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka Dia akan menjawab seruan kita. Dia percaya. Yang kedua, Daud percaya diri. Percaya diri bukan sembarangan, tetapi dia percaya diri karena Tuhan itu yang menopang. Bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena dia populer, bukan karena dia berpengalaman, tetapi karena Tuhan menopang Daud. Dia menopang melalui apa yang ada, apa yang dimiliki Daud dipakai semua untuk menopang. Tetapi apa yang tidak ada, Tuhan adakan melalui pemeliharaan dan mujizatnya. Ya, ini membuat semua yang dikerjakannya berhasil karena Tuhan yang menopang. Nah, jadi saudara, apakah kita sudah menyandarkan diri kita pada Tuhan yang menopang itu? Atau kita tetap bersandar pada kekuatan kita sendiri? Ini yang kita harus selidiki
tiap pribadi. Dan yang ketiga, Daud percayakan diri pada Tuhan yang terpercaya. Dia melihat masa lalunya, dia melihat pengalaman-pengalamannya, dan dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Musuh dikalahkan, pengaruh jahat dipatahkan, ikatan dilepaskan, kesulitan-kesulitan dimenangkan. Di dalam Tuhan, kita sendiri sudah melihat pengalaman semacam itu dalam kehidupan kita. Kita pun bisa mempercayakan diri kepada Tuhan, karena Dia memang layak dipercaya. Mari saudara, kita percaya kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Kita percaya diri karena Tuhan yang menopang kehidupan kita. Dan kita percayakan diri kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Dia memang Tuhan yang bisa dipercaya. Jadi, mari dalam menghadapi masalah yang sekarang kita hadapi ini, jadikan masalah ini sebagai satu lagi pengalaman hidup yang indah bersama Tuhan. Sebagai penutup, mari kita baca sekali lagi Mazmur 3 ini secara keseluruhannya ya. Bersama-sama kita akan membacanya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada lagi pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita yang terambil dalam Mazmur pasal yang ketiga itu, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, kita tadi sudah membedah secara bersama-sama. Saya pribadi sudah sangat sering membaca ayat ini atau merenungkan ayat ini, namun ketika membacanya kembali, mendengarkannya kembali, ada beberapa poin yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa cerita ini dari Mazmur pasal yang ketiga ini adalah cerita Raja Daud ketika lari daripada Absalom anaknya. Dia dikejar-kejar dan ingin membunuhnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia dikudeta. Saya mengerti sekarang Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata pergumulan Raja Daud semenjak ia kecil sampai ia menjadi raja dan bahkan selesai menjadi raja. Sebenarnya ada banyak pergumulan-pergumulan yang ia alami. Dari sejak ia masih kecil mungkin dia dikucilkan, tidak dianggap oleh keluarganya. Namun setelah dia juga menjadi raja, dia juga ternyata dikhianati oleh anak kandungnya sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga sebelum dia menjadi raja, dia disepelekan, dia juga ingin dibunuh oleh Raja Saul seperti itu. Dan ada banyak pergumulan-pergumulan yang dialami. Ternyata saudara sekalian, di dalam Mazmur pasal yang ketiga ini, dia lari, ingin dibunuh oleh Absalom. Ternyata itu konsekuensi dari kesalahan dia yang mengambil Uria, istri tentaranya sendiri, menjadi istrinya. Dan itu konsekuensi. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa jadi seperti yang Bapak Arnold katakan, bisa jadi ternyata pergumulan yang kita alami hari-hari ini adalah hasil kesalahan atau konsekuensi dari segala perbuatan kita Bapak Ibu Saudara. Namun seperti yang kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun itu terjadi, seperti yang kita tahu ada 3 poin yang telah kita dengarkan hari ini. Yaitu kita percaya, dan juga kita percaya diri, dan juga kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Raja Daud tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan masalah yang dia hadapi. Dia percaya kepada Tuhan dan dia percaya diri saudara sekalian. Dia tenang juga, yaitu mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi yang kita alami hari ini juga mungkin pergumulan masalah yang kita hadapi. Mari kita tetap percaya dan mari kita percaya diri, berani untuk menghadapinya, dan kita juga mempercayakan diri kepada Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara kita akan menaikkan satu pujian. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisi. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Dari awal sekali. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sini. Sama-sama katakan, aku percaya, aku percaya. Oh, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, sekali lagi, ku sembah. Katakan sama-sama, aku percaya, aku percaya, kami percaya Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, kebajikan
Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dan juga kami percaya diri, dan juga kami mempercayakan diri kepada Tuhan. Itulah teladan Raja Daud ketika menghadapi pergumulan masalah yang ia alami. Raja Daud bukan tidak bisa melawan Absalom ataupun membunuh Absalom, namun dia sebenarnya tidak sampai hati untuk melawan darah dagingnya sendiri. Begitu juga kami ya Tuhan, mungkin ada banyak pergumulan masalah yang sebenarnya tidak dapat kami lalui. Namun belajar dari Raja Daud, dia percaya selalu kepada Tuhan apapun yang terjadi. Di dalam ambang kematian sekalipun dia mempercayakan diri juga kepada Tuhan. Dan dia percaya diri di dalam menjalani hari-hari yang ada. Dia tetap berani menjalani situasi kondisi pancekik yang dia alami. Begitu juga kami ya Tuhan, seberapa berat pergumulan masalah yang kami hadapi, kami harus percaya dan juga kami harus mempercayakan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Tuhan berkati Bapak Arnold Suhandaru yang sudah menyampaikan berita firman Tuhan ini, yang sudah meluangkan waktu, pemikiran, dan perasaan seluruhnya. Kiranya Tuhan memberkati beliau di dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanannya, studinya. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan pakai lagi. Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi untuk memberkati kami, untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Berkati juga sidang jemaat Tuhan dimanapun berada yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka di dalam menjalani masalah pergumulan yang ia alami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, di doa kami dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup di Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan pengumuman kita 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya kami semua berterima kasih kepada Bapak Arnold Suhandaru yang sudah menyampaikan berita firman Tuhan, yang sudah memberkati jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto. Tuhan Yesus memberkati, jangan bosan-bosan untuk menyampaikan berita firman Tuhan kepada kami di tempat ini, supaya kami semakin lagi dewasa, semakin lagi mengenal Tuhan dan semakin mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Nah, pengumuman selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasa ibadah kita berjalan seperti sedia kala, yaitu ibadah PA hari Rebo jam 5 sore, ada juga ibadah kaum muda hari Sabtu biasanya jam 9 pagi sudah di-share, dan juga ibadah sekolah minggu berlangsung hari Minggu kira-kira jam 12 siang kami sudah share, dan juga ibadah rakyat tak berjalan seperti biasa yaitu hari Minggu jam 8 pagi. Untuk waktu ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih tetap menjalani ibadah online karena seperti yang kita tahu bersama-sama bahwa ada peningkatan, ada gejolak lagi tentang COVID-19. Namun kita doakan bersama-sama biarlah pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa beribadah dengan tatap muka, dan kita akan doakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga pengumuman kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk apapun, misalnya untuk renovasi gereja, perpuluhan persembahan apapun, boleh langsung menghubungi saya pribadi jikalau tidak memiliki waktu untuk menyerahkannya kepada bendahara gereja kita. Namun jikalau Bapak Ibu memang memiliki waktu sekalian lewat atau mau sekalian ke bendahara, boleh langsung saja ke bendahara gereja kita, kepada Ibu Yung Yung, diserahkan ke sana dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman selanjutnya yang ingin saya bagikan yaitu bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, misalnya tokonya ulang tahun dan sebagainya, boleh langsung saja menghubungi saya pribadi, Kak Olpi. Kami siap sedia selalu melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita bersyukur hari ini ada yang berulang tahun, kerabat kita. Yang pertama yang berulang tahun yaitu adalah Bu Livang, ya Bu Livang. Yang kedua adalah Yakob Virinio, yang ketiga adalah Bapak Edi. Oke.
kita doakan bersama-sama. Yang pertama tadi adalah Bu Livang, yang kedua adalah Ko Virinio, dan yang ketiga adalah Pak Edi. Kita akan doa bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami, biarlah dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami ini semua boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersama-sama hari ini bagi keluarga kami, bagi kakak kami, bagi ayah dan ibu kami yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Bu Livang yang berulang tahun, karena Tuhan memberkati, dan juga Ko Ferry yang berulang tahun, karena Tuhan juga memberkati, dan juga Bapak Edi yang berulang tahun, karena Tuhan juga yang memberkati. Kami berdoa bersama-sama kepada ketiga keluarga kami ini, ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati di dalam kesehatan, keluarga, pekerjaannya, dan juga pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberikan kesehatan, perlindungan yang dari Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan jauhkan dari segala penyakit. Namun sebaliknya ada pertolongan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan berkati juga keluarganya, ya Tuhan, ayah ibunya, keluarga dekat, anaknya, cucunya mungkin. Tuhan juga memberkati, ya Tuhan, kiranya anak-anaknya, cucunya merupakan anak yang takut akan Tuhan, merupakan anak yang cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama. Dan juga ya Tuhan, berdoa juga bagi pekerjaan mereka, apapun yang disentuh kerjakan. Mereka hari ini toko yang ada tokonya, yang ada jualannya, kiranya Tuhan memberkati. Ada apapun usahanya, Tuhan memberkati usahanya menjadi usaha yang berhasil. Dan kiranya jikalau kami sudah diberkati oleh Tuhan, kami juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga, berdoa juga bagi pergumulan masalah yang mungkin dialami hari-hari ini. Tuhan kiranya memberikan jalan keluar, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada mereka di dalam menjalani masalah hidup yang mereka alami hari ini. Terima kasih Bapa di surga, berdoa juga bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, yang mungkin mengalami sakit penyakit hari ini yang tidak kami ketahui. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang memulihkan, Tuhanlah yang menyembuhkan. Berdoa juga bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, yang mungkin mengalami pergumulan masalah yang tidak dapat ia jalani lagi, yang betul-betul mencekik, yang betul-betul tidak dapat ia tanggung lagi. Kami berdoa bersama-sama, ya Tuhan, berilah jalan keluar, berilah kekuatan dan berilah kesabaran kepada mereka, agar mereka boleh selalu sabar dan kuat menjalani pergumulan masalah yang ia hadapi. Karena pergumulan masalah yang kami hadapi adalah untuk juga mendewasakan kami secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, berkati juga imam-imammu di tempat ini yang sudah melayani dalam pemain musik, WL, sound system, semuanya, LCD dan semuanya. Tuhan memberkati kami di dalam kesehatan, di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati kami senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Sekali lagi kami sampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Edi. Selamat ulang tahun Pak Edi, dan selamat ulang tahun juga untuk Ko Virinio. Selamat ulang tahun Ko. Dan selamat ulang tahun juga kepada Bu Livang. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap saksikan ibadah-ibadah yang ada, baik itu ibadah PA ataupun ibadah raya, ibadah sekolah minggu, tetap disaksikan supaya kehidupan rohani kita selalu bertumbuh. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan, jangan lupa minum air hangat, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dari kami di tempat ini. Shalom.